angkat musibahku. هلا الهلال يعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadir mu'adu karah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan kali ini santri Soan Kiai bisa hadir kembali di hadapan panjenengan semuanya, yang juga pada kesempatan kali ini alhamdulillah bersama saya Abdul Malik, yang alhamdulillah juga sowan di Makbarah ulama terkemuka, yakni Makbarah Syekh Ihsan Jampes Kediri. Pada kesempatan kali ini santri Soan Kiai mengambil tema tawasul, tabaruk, dan istighosah dengan para wali, yang alhamdulillah pula kita bersama Al-Ustadz Dr. As'ari Masduki, yang merupakan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kesempatan kali ini bisa sowan ke Yai Ihsan Jampes di makbarah beliau, dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang tawasul, tabaruk, dan istighosah kepada para wali. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di hadapan sahabat Madu TV Nusantara dimanapun berada bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa ba'du. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat-rahmatnya, nikmatnya yang sangat banyak, yang tiada mampu kita menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih bisa mengisi hari-harinya dengan berbagai macam bentuk amal ketaatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madu TV Nusantara yang berbahagia, pada saat ini kami berada di Makbarah, di makam Syekh Ihsan Jampes, salah seorang ulama yang internasional. Beliau bukan hanya ulama Kediri, beliau bukan hanya ulama Jawa Timur, beliau bukan hanya ulama Indonesia, tetapi beliau adalah ulama dunia. Karena karya-karya Syekh Ihsan Jampes ini dikenal luas, sangat luas sekali di dunia Islam. Bukan hanya diajarkan di pondok-pondok pesantren di Indonesia, tetapi juga sampai diajarkan di universitas paling terkemuka di dunia, yaitu di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, yaitu salah satu kitab beliau yang berjudul Sirajut Thalibin. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa dari ulama Nusantara. Nah, karena itulah maka
kita LDNO Kabupaten Kediri merasa perlu untuk sowan, bukan hanya sowan ke dalam para yai yang masih sugeng, tetapi kita juga sowan ke para kiai, para ulama di Kabupaten Kediri ini yang sudah wafat, tetapi kita meyakini beliau adalah aulia Allah. Mereka adalah wali-wali Allah yang dengan kehendak Allah, meskipun mereka sudah wafat, tetapi mereka masih memiliki tasarruf setelah wafatnya. Karena itulah maka kita hadir di makam ini. Pemirsa Madu TV Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berziarah sowan ke Mbah Ihsan Jampes pada kesempatan kali ini adalah karena memang ada tuntunan dalam syariat Islam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, zuru al-kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kubur kalian karena sesungguhnya berziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian pada akhirat. Dengan berziarah kubur maka kita akan ingat mati, otomatis kita juga akan mengingat akhirat, dan dengan mengingat mati dan akhirat maka kita akan bersiap-siap untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari akhirat. Semakin kita sering mengingat kematian, semakin sering kita mengingat akhirat, maka semakin siap kita untuk nanti mati dan menghadapi hari akhirat yang abadi. Semakin sering pula sebaliknya seseorang tidak mengingat mati, sering lupa, tidak ingat bahwa dia akan mati, tentu dia tidak akan bersiap-siap dan dia tidak akan siap nanti ketika sewaktu-waktu ajal menjemputnya. Padahal kematian adalah sesuatu yang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian sesuatu yang sudah pasti datangnya. Kapan kita tidak mengetahuinya, tetapi dia pasti akan datang. Karena itulah maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengingat kematian, selalu mengingat akhirat, sehingga dia semakin bersemangat, bergegas untuk untuk beramal soleh, sehingga bisa dia siap untuk menghadapi kematian dan akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal untuk mati, bekal untuk akhirat adalah dengan takwa, menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dalam berziarah kubur ini kita tujuannya adalah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sitir. Lebih dari itu, jika kita berziarah ke makam para wali, para ulama, para nabi, sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, tentu tujuan kita bukan hanya semata-mata untuk mengingat kematian, karena jika tujuannya adalah untuk mengingat kematian, maka kita bisa berziarah ke makam kedua orang tua kita, ke makam saudara-saudara kita yang sudah wafat. Juga bukan sekedar kita mendoakan mereka yang sudah wafat, karena jika tujuannya itu, maka kita juga lebih butuh terhadap doa kita adalah keluarga kita, orang tua kita, nenek-nenek, kakek kita yang sudah wafat. Tentu mereka lebih membutuhkan kepada doa kita. Tetapi lebih dari sekedar mengingat kematian, meskipun ini tidak bisa dikatakan sekedar, karena memang itulah tujuan dari ziarah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Juga dalam rangka mendoakan yang telah wafat. Lebih dari itu, kalau kita berziarah secara khusus seperti ini ke makam para sholihin, ke makam para ulama amilin, ke makam para aulia, para nabi, adalah ada tujuan lain, yaitu untuk tawassul, tabarruk, dan istighasah dengan sang wali.
Itu adalah juga salah satu tujuan kita dalam berziarah kubur, khususnya ketika secara khusus kita berziarah ke makam seorang wali seperti yang kita lakukan pada saat ini. Apa makna tawassul? Tawassul artinya adalah talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallah bidzikri ismi nabiyyin awwaliyyin. Jadi tawassul adalah meminta mendapatkan manfaat atau terjauhkan dari madarat, dari bahaya, dari Allah. Jadi meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari bahaya, agar kita mendapatkan manfaat, biar kita mendapatkan rizki, agar yang barokah, yang banyak misalnya, agar kita misalnya mendapatkan tambahan ilmu, agar kita mendapatkan keturunan, meminta manfaat-manfaat untuk kita, atau kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya, agar kita terhindar dari penyakit, terhindar dari wabah, penyakit, dari musibah dan seterusnya. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah, tetapi bidzikrismi nabiyyin awwaliyyin, dengan menyebut nama seorang nabi atau wali, ikraman lil mutawassal bihi, dalam rangka untuk memuliakan sang wali itu. Itulah yang disebut dengan tawassul. Misalnya kita mengatakan, yang praktek yang sering kita umat Islam hafal, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan itu dipenuhi oleh Allah. Tetapi kemudian dalam doa itu kita mengatakan bil Mustafa, yaitu dengan keagungan Al-Mustafa Muhammad. Itu namanya tawassul dengan Nabi. Kalau tawassul dengan wali, misalnya kita contohkan, kita sekarang berada di makam Mbah Ihsan Jampes, maka kita tawassulnya bagaimana? Misalnya dengan mengatakan, ya Allah, dengan keagungan, dengan kemuliaan Syekh Ihsan Jampes, walimu, berikanlah aku tambahan ilmu yang manfaat. Ini namanya tawassul. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, dengan keagungan, kemudian menyebut apa? Nama wali, dengan keagungan, kemuliaan Syekh Ihsan Jampes, tambahkanlah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, dengan kemuliaan Mbah Ihsan Jampes, limpahkanlah rizki yang banyak, yang manfaat, yang barokah kepada saya, misalnya. Itulah yang disebut dengan tawassul. Nah, tawassul seperti ini adalah diperbolehkan. Bukan hanya diperbolehkan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kelompok ada yang mengharamkan tawassul dengan para wali ini. Ini tentu nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawassul dengan para nabi dan para wali bukan hanya boleh, tapi diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ironisnya, mereka main tuduh sembarangan, bahkan menganggap kita yang suka berziarah seperti ini, di makam kita bertawassul dengan seorang wali. Mereka mengatakan bahwa kita ini katanya kuburiyun, para penyembah kuburan. Padahal kapan kita menyembah kuburan? Nggak pernah kita beribadah kepada kuburan. Kita nggak pernah beribadah kepada seorang wali. Ibadah itu artinya adalah apa? Ibadah itu artinya adalah memberikan puncak kerendahan diri, puncak ketundukan. Itu namanya ibadah. Ghayatut tadhallul, aqsa ghayatil khudu' wal khusyu'. Itulah ibadah. Dan kita tidak memberikan puncak ketundukan kita kepada kuburan, tidak. Tawassul itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah hanya saja dalam doa atau dalam permohonan kita kepada Allah, kita menyebut nama nabi atau wali itu. Seperti yang tadi kita telah contohkan. Kita meminta rizki kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rizki. Kemudian kita menyebut apa? Dengan kemuliaan dan keagungan Mbah Ihsan Jampes. Di mana ibadah kepada Mbah Ihsan? Nggak ada ibadah kepada seorang wali di sini.
Kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama seorang wali, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tawassul ini adalah hadis tentang sahabat buta yang datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengeluhkan tentang kebutaannya kepada Rasulullah dan memohon kepada Nabi agar didoakan beliau bisa melihat kembali. Rasulullah bersabda, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Jika kamu bisa bersabar, sabarlah dengan kebutaan kamu itu. Tetapi jika kamu nggak bisa, maka saya akan mendoakannya. Kemudian sahabat ini mengeluhkan bahwa dirinya hidup sebatang kara, tidak ada yang menuntun dia untuk pergi ke masjid berjamaah. Maka kemudian beliau tidak benar-benar langsung mendoakannya, tetapi Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Beliau mengatakan, i'ti al-midha'ata, kamu datanglah ke tempat wudhu. Fatawaddo, kemudian berwudhulah di situ. Thumma sholli raka'atain, kemudian kamu sholatlah 2 rakaat. Thumma du'u, kemudian kamu berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini tawassul namanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, malah ada nidaknya memanggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Kemudian apa? Ini diamalkan oleh sahabat buta tadi. Dia berwudu, kemudian dia setelah itu sholat 2 rakaat, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa tawassul yang diajarkan oleh Nabi dipraktekkan. Tidak lama kemudian perawi hadis ini mengatakan, tidak lama dia keluar tadi, kemudian masuk dalam majelis Rasulullah, sudah dalam keadaan bisa melihat. Ini dahsyatnya tawassul dengan Nabi. Demikian juga tawassul dengan wali juga diperbolehkan. Ini sebagaimana yang dilakukan, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah, beliau bertawassul dengan Al-Abbas, paman Nabi. Meskipun Al-Abbas tidak lebih tinggi derajatnya dari Umar bin Khattab, tetapi Umar bin Khattab seorang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, sehingga beliau meskipun derajatnya lebih tinggi, beliau bertawassul dengan wali Allah yang menjadi paman Nabi, yaitu Al-Abbas. Ini semuanya membuktikan bahwa tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali itu adalah diperbolehkan. Ya. Terima kasih. Kesempatan kali ini alhamdulillah tawassul, tabarruk dan istighosah menjadi tema yang sangat urgent, sangat penting sekali. Dan sahabat Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap di Santri Soan Kiai di Madu TV, sejukkan hati, damaikan jiwa, bersama saya Abdul Malik dan juga Ustadz Asy'ari Mas Duki MA. Jangan kemana-mana.